Sarifah, seorang gadis milioner, menikah dengan Danu, seorang duda miskin yang memiliki satu anak. Ia pikir pernikahan mereka akan berjalan sederhana dan damai. Namun, suatu hari, ia menemukan dokumen lama yang mengungkapkan rahasia besar tentang masa lalu Danu. Fakta yang selama ini tersembunyi membuat Sarifah mempertanyakan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Danu? Dan apakah Sarifah masih bisa menerima suaminya setelah kebenaran terungkap? Sebelum lanjut ceritanya, ayo berlangganan dulu di channel Planet Kisah. Beri like pada video ini dan tulis shalawat di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Sarifah menatap bayangannya di cermin besar berbingkai emas. Gaun pengantin putih yang ia kenakan tampak begitu sempurna, membalut tubuh rampingnya dengan keanggunan yang luar biasa. Rambut hitamnya disanggul rapi, dihiasi tiara kecil yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Makeup yang membingkai wajahnya lembut, membuat matanya semakin tajam dan ekspresinya terlihat lebih tenang dari yang sebenarnya ia rasakan. Namun, tak seperti pengantin lain yang biasanya berbinar-binar di hari pernikahan, Sarifah hanya menatap kosong ke arah cermin. Matanya dipenuhi pikiran yang sulit dijelaskan. Hari ini adalah hari pernikahannya. Seharusnya ia merasa bahagia. Namun hatinya justru terasa berat. Apakah kamu yakin dengan keputusan ini? Suaranya lembut namun penuh kecemasan. Dia, sahabatnya sejak kecil, berdiri di belakangnya dengan wajah khawatir. Gaun biru pastel yang dikenakannya sedikit berkerut, karena tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Sarifah menghela nafas, meletakkan jemarinya di atas meja rias. Ia tahu pertanyaan ini akan terus muncul hingga hari ini berakhir. Aku yakin, dia. Tapi dia bukan dari kalangan kita, lanjut dia dengan nada lebih pelan, seolah takut seseorang akan mendengar. Aku tahu kau mencintainya. Tapi, apakah kau yakin dia mencintaimu atau hanya melihatmu sebagai jalan keluar dari kemiskinannya? Sarifah menutup matanya sejenak, meresapi kata-kata sahabatnya. Ia telah mendengar kalimat serupa dari hampir semua orang di sekelilingnya, terutama keluarganya. Apa yang kau pikirkan, Sarifah? Seorang milioner menikah dengan pria biasa. Danu tidak punya apa-apa. Dia duda dengan anak. Bagaimana bisa kau memilihnya dibanding pria sukses yang lebih pantas? Kau hanya akan menyesal. Namun, Sarifah tidak goyah. Dia menatap sahabatnya dengan tegas. Cinta bukan tentang siapa yang lebih kaya atau lebih miskin. Aku tidak butuh seorang pria kaya. Aku butuh seseorang yang tulus. Dia menatapnya dalam diam, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap keputusanmu benar. Pintu ruang rias terbuka, dan seorang wanita parubaya masuk dengan tergesa-gesa. Ibunya. Acara sudah siap. Semua tamu sudah menunggu. Ucapnya singkat. Nada suaranya datar dan penuh ketidaksukaan. Sarifah bisa merasakan dinginnya sikap ibunya sejak ia mengumumkan pernikahan ini. Ibunya tidak menyetujui pilihannya, dan ayahnya bahkan memilih untuk tidak menghadiri pernikahan ini. Namun, Sarifah tetap berjalan tegap saat keluar dari ruangan. Gaun panjangnya menyeret lantai dengan anggun saat ia melangkah menuju tempat prosesi akad. Saatnya menghadapi dunia dengan keputusannya. Ruang pernikahan itu sederhana jika dibandingkan dengan pesta-pesta mewah yang biasanya digelar oleh keluarga Sarifah. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya bunga putih yang menghiasi kursi para tamu, lilin-lilin kecil yang memberikan suasana hangat, dan karpet merah yang membentang menuju ruangan akad. Danu sudah berdiri di sana, mengenakan jas abu-abu sederhana yang terlihat sedikit lusuh dibandingkan dengan pakaian tamu-tamu lainnya. Ia tidak memiliki jas mahal atau dasi sutra seperti pria-pria di acara bisnis keluarganya. Namun, ada ketulusan di matanya. Saat Sarifah melangkah mendekatinya, Danu menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan, seolah ia masih tidak percaya bahwa wanita seperti Sarifah benar-benar memilihnya. Revan, anaknya yang berusia 5 tahun, berdiri di sampingnya dengan jas kecil yang terlihat kebesaran. Bocah itu menatap Sarifah dengan mata berbinar, seolah-olah ia baru saja bertemu seorang putri dari negeri dongeng. Saat Sarifah akhirnya berdiri di samping Danu, Revan menarik lengan jas ayahnya dan berbisik. Ayah, mama barunya cantik sekali. Beberapa tamu yang mendengar ucapan polos itu tertawa kecil, termasuk penghulu yang sudah bersiap di depan mereka. Danu tersenyum dan mengusap kepala anaknya sebelum berbisik. Iya, nak,
Mama baru sangat cantik. Namun, meski ada sedikit tawa ringan, suasana pernikahan ini tetap terasa canggung. Sebagian besar tamu berasal dari keluarga dan sahabat Sarifah, dan mereka semua tidak bisa menyembunyikan ekspresi tidak setuju mereka. Dari kursinya, Andi, adik Sarifah, menyilangkan tangan di dadanya dengan wajah kesal. Ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang datang, tapi itu pun bukan karena mendukung. Saat ijab kabul dimulai, ruangan menjadi hening. Danu mengucapkan kalimat pernikahan dengan suara mantap. Aku terima nikahnya Sarifah dengan mas kawin tersebut. Tunai. Suara penghulu menggema. Sah? Sah. Jawab para saksi. Dan saat itu, mereka resmi menjadi suami istri. Danu menoleh ke Sarifah dan menggenggam tangannya. Jemarinya kasar, berbeda dengan pria-pria dari lingkungan Sarifah yang selalu memiliki tangan halus tanpa bekas kerja keras. Namun, genggaman itu hangat. Aku tidak bisa memberimu kehidupan mewah, ucap Danu pelan. Sarifah tersenyum. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya ingin hidup damai bersamamu. Ia berpikir bahwa pernikahan ini akan berjalan sederhana dan bahagia. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik ketulusan Danu, ada rahasia yang selama ini tersembunyi. Setelah acara selesai, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Tidak ada pesta besar, hanya makan malam sederhana yang lebih mirip jamuan keluarga kecil. Sarifah duduk di kursi sambil mengamati Danu yang sedang berbicara dengan beberapa temannya. Ia tampak bahagia, tapi ada sesuatu di dalam tatapan matanya yang membuat Sarifah merasa aneh. Tatapan itu seolah menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Sarifah. Suara itu membuatnya menoleh. Andi berdiri di sampingnya dengan tangan di saku celananya. Kamu benar-benar menikah dengannya, ya? Sarifah menghela napas. Ya, Andi. Adiknya menggeleng. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesali ini. Aku tidak akan menyesal. Andi menatap kakaknya beberapa detik, lalu berkata pelan. Kalau suatu hari kamu menemukan sesuatu yang mengejutkan tentang dia, jangan katakan aku tidak pernah mengingatkanmu. Sarifah menatap adiknya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Namun, Andi hanya menepuk bahunya sebelum pergi tanpa menjawab. Sarifah tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Dan bahwa suatu hari nanti, ia akan benar-benar mempertanyakan pilihannya. Malam pertama Sarifah sebagai istri Danu tidak berlangsung di hotel mewah dengan pemandangan kota yang berkilauan. Tidak ada kamar dengan ranjang besar atau layanan kamar penuh makanan mahal seperti yang biasa ia dapatkan dalam perjalanannya ke luar negeri. Sebaliknya, ia duduk di atas tempat tidur kayu sederhana di rumah mungil yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Dinding rumah itu berwarna krem pudar, dengan beberapa bagian catnya yang mulai mengelupas. Tidak ada lampu gantung kristal atau sofa mahal. Sebuah lemari kayu tua berdiri di sudut ruangan, sedikit miring karena usianya. Lantai ubin terasa dingin di bawah telapak kakinya. Jauh berbeda dengan karpet lembut di rumah orang tuanya. Sarifah menyapukan pandangan ke sekeliling kamar. Ruangan ini tidak besar, tapi cukup bersih. Namun, yang membuatnya merasa sedikit tertekan bukanlah kesederhanaan tempat ini, melainkan kesadaran bahwa kehidupannya kini telah benar-benar berubah. Danu masuk ke kamar dengan langkah hati-hati, seperti seseorang yang takut mengganggu. Kamu tidak keberatan dengan tempat ini, kan? Tanyanya ragu. Sarifah menoleh dan tersenyum kecil. Tidak, aku hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Danu mengangguk, lalu duduk di tepi ranjang. Ia mengusap wajahnya, terlihat lelah setelah seharian menjalani pernikahan yang cukup emosional. Sarifah, aku tahu perbedaan di antara kita sangat besar. Ucapnya pelan. Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan seperti yang biasa kamu jalani. Sarifah menatap suaminya. Ada ketulusan dalam sorot matanya. Sesuatu yang membuatnya yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak butuh kemewahan, Danu. Jawabnya, aku hanya ingin kita hidup tenang. Itu saja. Danu tersenyum, meskipun masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Malam itu, mereka tidur berdampingan, tapi tidak bersentuhan. Tidak ada romantisme berlebihan seperti dalam dongeng. Tidak ada pelukan atau bisikan mesra. Hanya dua orang yang mencoba memahami satu sama lain dalam dunia yang sangat berbeda. Pagi pertama, sebagai istri Danu, dimulai dengan suara ayam berkokok dan teriakan seorang anak kecil. Mama baru.
Mama baru. Sarifah membuka mata dengan kaget saat Revan, anak Danu, melompat ke atas ranjang mereka. Bocah 5 tahun itu mengenakan piyama bergambar kartun. Rambutnya masih acak-acakan karena baru bangun tidur. Sarifah berkedip beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan suasana baru ini. Revan tersenyum lebar, lalu tiba-tiba memeluknya erat. Mama baru cantik banget. Sarifah terkejut dengan sikap spontan bocah itu, tapi hatinya menghangat. Ia balas mengusap kepala Revan dengan lembut. Danu yang masih setengah sadar di sampingnya menggeram pelan. Revan, ayo turun. Mama masih ngantuk. Revan malah tertawa dan semakin memeluk Sarifah. Sarifah terkikik. Tidak apa-apa. Aku suka anak yang ceria. Danu menghela napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Tapi dia memang terlalu aktif. Revan menoleh ke Sarifah dan berbisik. Mama lebih baik dari ayah. Ayah galak. Danu menyipitkan mata. Hei, aku dengar itu. Suasana pagi yang penuh kehangatan ini sedikit mengurangi kecanggungan di hati Sarifah. Setidaknya, ia tidak harus berusaha keras untuk mendekati anak Danu, karena bocah itu tampaknya sudah menerimanya tanpa masalah. Namun, menjadi ibu tiri tidaklah semudah itu. Setelah sarapan, Sarifah mencoba membiasakan diri dengan rutinitas baru. Biasanya, ia akan bangun di kamar luasnya, lalu duduk santai sambil menikmati kopi yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Tapi kali ini, ia harus turun tangan sendiri. Ia berdiri di dapur kecil yang hanya memiliki satu kompor gas tua dan beberapa rak sederhana. Tidak ada kulkas 2 pintu atau mesin espresso mahal di sini. Saat ia mencoba memasak, ia menyadari sesuatu yang memalukan. Ia tidak tahu bagaimana cara menyalakan kompor gas manual. Danu, yang sedang duduk di ruang tamu membaca koran, melirik ke arahnya. "Kamu kenapa?" tanyanya. Sarifah ragu-ragu sebelum menjawab. "Danu, bagaimana cara menyalakan kompor ini?" Danu terdiam sejenak, lalu menatapnya seperti baru menyadari sesuatu. Kamu tidak pernah menyalakan kompor sendiri sebelumnya?" tanyanya, setengah tak percaya. Sarifah tersenyum malu. Di rumah, semuanya dilakukan oleh asisten. Danu tertawa kecil dan berdiri, berjalan ke arahnya. "Ya ampun, Sarifah, baiklah, sini, aku ajarkan." Dengan sabar, Danu menunjukkan cara memutar regulator gas, menekan pemantik, dan menyalakan api. Sarifah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. "Sederhana, kan?" katanya setelah selesai. Sarifah tersenyum, lalu mencoba sendiri. Saat api akhirnya menyala, ia berseru gembira. "Aku berhasil." Danu terkekeh. "Luar biasa. Sekarang kamu resmi bisa bertahan hidup tanpa asisten." Sarifah tertawa kecil, tapi dalam hati, ia menyadari betapa besar perubahan yang harus ia hadapi. Hidupnya kini berbeda. Ia harus belajar segalanya dari awal. Namun, ia siap menghadapi semua itu. Saat malam tiba, Sarifah duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam yang berembus pelan. Ia memandangi Danu dan Revan yang sedang bermain di halaman kecil di depan rumah. Revan tertawa riang saat ayahnya menggendongnya tinggi-tinggi, seolah sedang menerbangkannya ke langit. Pemandangan itu sederhana, tapi entah mengapa membuat hati Sarifah terasa hangat. Namun, saat matanya beralih ke wajah Danu, ia menangkap sesuatu. Tatapan pria itu berubah sejenak, seolah ada sesuatu yang membebani pikirannya. Sarifah tidak tahu apa yang Danu pikirkan saat itu, tapi firasatnya mengatakan satu hal. Ada sesuatu tentang masa lalu suaminya yang belum ia ketahui. Dan ia tidak tahu apakah ia siap untuk mengetahuinya. Sudah hampir sebulan sejak Sarifah menikah dengan Danu. Seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Bangun pagi lebih awal, memasak sarapan dengan peralatan sederhana, menemani Revan bermain, dan menunggu Danu pulang dari pekerjaannya. Meski rumah mereka kecil, ada kehangatan yang ia rasakan. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan sampai keanehan-keanehan itu mulai muncul. Awalnya, itu hanyalah hal kecil yang bisa diabaikan. Danu sering pulang larut malam tanpa penjelasan jelas. Kadang ia terlihat sangat gelisah saat menerima telepon, dan lebih memilih menjauh saat berbicara. Saat Sarifah bertanya, Danu hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tidak ada apa-apa, hanya urusan pekerjaan." Sarifah mencoba percaya. Namun,
Semakin lama, hal-hal aneh itu semakin sulit diabaikan. Suatu malam, Sarifah terbangun karena mendengar suara langkah kaki di ruang tamu. Rumah mereka memang kecil, dan suara sekecil apapun terdengar jelas. Ia melirik jam di dinding. Pukul 2 pagi, dengan hati-hati, ia bangun dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, ia melihat Danu duduk sendirian di sofa, memegang ponselnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Cahaya dari layar ponsel memantulkan bayangan aneh di wajahnya, membuat Sarifah bergidik tanpa alasan. Danu panggilnya pelan. Danu langsung menoleh, ekspresinya seketika berubah. Ia tampak terkejut dan sedikit panik, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. "Aku belum tidur?" tanya Danu, suaranya sedikit tegang. Sarifah melipat tangan di dadanya. "Aku yang seharusnya bertanya itu. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Dan siapa yang meneleponmu?" Danu menghela nafas, lalu tersenyum, meskipun senyumnya tidak setulus biasanya. "Hanya teman lama. Aku tidak mau mengganggu tidurmu, jadi aku bicara di sini." Sarifah mengerutkan dahi. "Teman lama." Danu mengangguk. "Ya, seseorang yang dulu pernah dekat denganku." Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Sarifah merinding. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban yang ia cari malam ini. "Kalau begitu, jangan tidur terlalu larut," ucapnya akhirnya. Danu hanya tersenyum samar, tapi tidak menjawab. Saat kembali ke kamar, Sarifah mencoba tidur, tapi hatinya terus merasa gelisah. Siapa yang menelepon Danu di tengah malam? Dan kenapa ekspresinya terlihat begitu? Bersalah? Beberapa hari kemudian, keanehan lain muncul. Sarifah sedang membereskan pakaian kotor Danu di lemari saat matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa. Sebuah amplop coklat yang tersembunyi di bawah tumpukan baju lama. Penasaran, ia mengambilnya dan membuka isinya. Foto-foto. Tangannya sedikit gemetar saat menarik satu foto keluar. Itu adalah foto seorang wanita. Wanita cantik dengan rambut panjang dan mata tajam. Ia tampak tersenyum dalam foto itu, tapi ada sesuatu yang membuat Sarifah tidak nyaman. Ia menelusuri foto-foto lainnya. Beberapa di antaranya menunjukkan wanita itu bersama Danu. Mereka tampak dekat. Sangat dekat. Di bagian belakang salah satu foto, ada tulisan tangan yang samar namun masih terbaca. "Aku akan selalu mencintaimu. Sampai kapanpun." Sarifah merasakan dadanya sesak. Wanita itu pasti mantan istri Danu. Namun, ada sesuatu yang membuatnya lebih tidak nyaman. Jika wanita ini adalah masa lalu, mengapa Danu masih menyimpan foto-foto ini? Dan mengapa ia tidak pernah sekalipun menyebut namanya? Saat makan malam, Sarifah mencoba bersikap biasa. Revan duduk di kursinya, menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di sekolah dengan ceria, sementara Danu makan dengan tenang. Namun, Sarifah tidak bisa menghilangkan kegelisahannya. Ia meletakkan sendoknya dan menatap Danu. "Aku beres-beres lemari tadi," katanya, mencoba terdengar santai. Danu meliriknya sebentar sebelum mengangguk. "Oh ya, aku menemukan sesuatu." Ekspresi Danu langsung berubah. Tangannya yang memegang sendok tiba-tiba berhenti di udara. Sarifah memperhatikan perubahan itu dengan tajam. "Aku menemukan foto seorang wanita." Lanjutnya, "Wanita yang aku yakin adalah mantan istrimu." Danu diam. Revan, yang tidak mengerti situasi, hanya menatap mereka berdua dengan bingung. "Kenapa kamu masih menyimpannya, Danu?" Suara Sarifah melembut, tetapi penuh tanda tanya. Danu meletakkan sendoknya dengan perlahan. "Sarifah." Ia menghela napas berat. "Aku tidak ingin membicarakan itu." Sarifah menatapnya lekat-lekat. "Tapi aku berhak tahu, kan? Aku ini istrimu sekarang." Danu mengusap wajahnya, seolah mencari cara untuk menghindari pembicaraan ini. "Dia bagian dari masa laluku," ucapnya akhirnya. "Aku tidak menyimpannya karena masih mencintainya. Aku hanya sulit melepaskan kenangan itu." Jawaban itu seharusnya cukup. Seharusnya. Tapi entah kenapa, Sarifah merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dan firasatnya tidak salah. Beberapa malam kemudian, Sarifah terbangun lagi di tengah malam. Namun kali ini, bukan karena suara langkah kaki,
melainkan karena suara lirih Danu yang berbicara di telepon. Ia tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi ada satu kalimat yang membuatnya merinding seketika. Aku tidak bisa kembali ke sana. Aku sudah punya keluarga baru. Jantung Sarifah berdegup kencang. Ke sana. Kemana? Sarifah diam-diam berjalan mendekat dan berdiri di balik dinding. Mendengarkan lebih seksama. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Aku mohon. Nada suara Danu terdengar putus asa. Kemudian, hening. Sarifah buru-buru kembali ke tempat tidur sebelum Danu menyadari keberadaannya. Saat Danu kembali ke kamar beberapa menit kemudian, wajahnya tampak tegang. Ia berbaring di samping Sarifah tanpa berkata apa-apa. Sarifah memejamkan mata, berpura-pura tidur. Namun, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Siapa yang menelepon Danu? Apa yang ia maksud dengan tidak bisa kembali ke sana? Dan, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan suaminya? Ia tidak tahu bahwa jawabannya akan jauh lebih mengejutkan dari yang ia bayangkan. Sarifah tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Keanehan demi keanehan yang ia temui sejak menikah dengan Danu terasa semakin nyata. Telepon misterius, tatapan kosong suaminya di malam hari, serta cara Danu menghindari pembicaraan tentang masa lalunya semakin memperkuat kecurigaan Sarifah bahwa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Namun, bagaimana cara mengetahuinya? Sarifah tahu bahwa jika ia bertanya langsung, Danu hanya akan mengelak atau memberikan jawaban setengah-setengah. Ia harus menemukan jawabannya sendiri. Dan kesempatan itu datang suatu siang ketika Sarifah sedang membereskan lemari tua di kamar mereka. Hari itu, Danu sedang bekerja dan Revan masih di sekolah. Rumah terasa sepi. Hanya ada suara kipas angin tua yang berputar pelan. Sarifah membuka lemari kayu besar yang terletak di sudut kamar mereka. Ia berencana menata ulang beberapa pakaian Danu yang terlihat berantakan. Namun, saat menarik tumpukan baju yang sudah mulai lusuh, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di bagian paling bawah lemari. Sebuah map coklat tebal. Sarifah menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraihnya. Ia membuka map itu dengan hati-hati dan menemukan beberapa dokumen di dalamnya. Sebagian adalah surat-surat biasa, seperti dokumen pekerjaan dan beberapa kertas catatan lama. Namun, ada satu bundel kertas yang menarik perhatiannya, dokumen hukum dengan beberapa tanda tangan resmi. Mata Sarifah membelalak saat membaca tulisan di halaman pertama. Surat Perjanjian Perlindungan Hukum. Danu Prasetya dan Livia Amara. Livia Amara. Nama itu asing bagi Sarifah, tetapi ada sesuatu yang terasa mengganjal di dadanya saat membacanya. Dia membalik halaman berikutnya dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salinan laporan kepolisian yang berkaitan dengan Danu. Di sana, ada kalimat yang langsung membuat jantungnya berhenti berdetak. Tersangka utama dalam kasus kematian misterius, Danu Prasetya. Dada Sarifah terasa sesak. Ia berulang kali membaca kalimat itu, memastikan bahwa ia tidak salah melihatnya. Kematian misterius, tersangka utama, sepertinya memburu. Dengan tangan gemetar, ia membaca lebih lanjut. Laporan itu berisi kronologi kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Disebutkan bahwa Livia Amara, wanita yang namanya tertera dalam surat perjanjian, adalah istri pertama Danu. Dan menurut laporan itu, Livia telah menghilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Menghilang? Jadi, bukan meninggal? Sarifah menghela napas berat. Sebagai pertanyaan mulai berputar di kepalanya. Kenapa Danu tidak pernah menceritakan ini? Mengapa ia dianggap tersangka dalam kasus ini? Dan, di mana sebenarnya Livia sekarang? Suara motor berhenti di halaman depan membuat Sarifah tersentak. Danu sudah pulang. Sarifah buru-buru memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map dan menyelipkannya ke tempat semula. Ia tidak ingin Danu tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu. Saat pintu terbuka dan Danu masuk, Sarifah berpura-pura sibuk merapikan pakaian. "Hei!" sapa Danu sambil mengusap keringat di lehernya. Sarifah menoleh dan tersenyum kecil. "Sudah pulang?" Danu mengangguk, lalu duduk di tepi ranjang. "Hari ini melelahkan," gumamnya. Sarifah memandangi suaminya dengan perasaan campur adu. Ia ingin bertanya langsung. Ingin menuntut jawaban tentang semua yang ia temukan. Namun, ia menahan diri. Jika Danu benar-benar menyembunyikan sesuatu, maka ia pasti tidak akan mengaku begitu saja.
Ia harus mencari tahu lebih banyak sebelum menghadapinya. Malam harinya, setelah Danu dan Revan tertidur, Sarifah duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menerangi ruangan kecil itu, menciptakan bayangan samar di dinding. Ia menggenggam ponselnya erat. Satu-satunya cara untuk mencari tahu lebih lanjut adalah dengan menyelidiki sendiri. Ia mengambil foto dokumen yang tadi siang ia temukan, terutama bagian yang menyebutkan nama Livia Amara. Kemudian, dengan hati-hati, ia mulai mengetik di mesin pencari. Livia Amara kasus hilang. Beberapa detik kemudian, berbagai artikel muncul di layar ponselnya. Sarifah menelusuri satu persatu, hingga akhirnya menemukan sebuah berita lama yang membuatnya merinding. Istri pengusaha muda hilang secara misterius. Suami jadi tersangka utama. Matanya menelusuri isi berita itu dengan cepat. Livia Amara, seorang wanita dari keluarga terpandang, menghilang tanpa jejak setelah pertengkaran dengan suaminya, Danu Prasetya. Polisi menemukan mobilnya terbengkalai di tepi jurang, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Suaminya sempat diperiksa, tetapi karena kurangnya bukti, ia dibebaskan. Hingga saat ini, keberadaan Livia masih menjadi misteri. Jari-jari Sarifah menegang di atas layar ponselnya. Mobilnya ditemukan di tepi jurang, jasadnya tidak pernah ditemukan. Jadi, apa mungkin? Livia masih hidup? Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Livia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkinkah ini yang selama ini menghantui Danu? Apakah alasan suaminya sering melamun, gelisah, dan berbicara di telepon malam-malam adalah karena masa lalunya belum benar-benar berakhir? Dan yang lebih penting, jika Livia masih hidup, apakah ia akan kembali? Sarifah merasa ada sesuatu yang sangat salah. Namun, ia tidak tahu bahwa kenyataan yang akan ia temukan nantinya jauh lebih mengejutkan dari yang ia duga. Sarifah tidak bisa berhenti memikirkan apa yang ia temukan. Malam itu, setelah membaca berita tentang hilangnya Livia Amara, ia hampir tidak bisa tidur. Jantungnya berdegup kencang. Pikirannya terus bertanya-tanya. Apakah suaminya benar-benar terlibat dalam hilangnya wanita itu? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Saat Danu berbaring di sampingnya, terlelap dalam tidur, Sarifah hanya bisa menatap langit-langit. Suaminya terlihat begitu tenang, seolah-olah tidak ada sesuatu yang membebani hidupnya. Namun, kini Sarifah tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang tersembunyi. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Keesokan paginya, Sarifah memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi Danu. Ia tahu, jika ia menanyakan secara langsung, suaminya hanya akan menghindar seperti sebelumnya. Jadi, ia memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Saat Danu berangkat bekerja dan Revan pergi ke sekolah, Sarifah mengambil ponselnya dan mulai mencari lebih banyak informasi. Ia mengetik, Livia Amara hilang, sekali lagi mencoba menggali lebih dalam. Kali ini, ia menemukan artikel berita lama yang lebih detail. Kasus Livia Amara, hilangnya wanita kaya yang masih penuh misteri. Sarifah membaca dengan saksama. Livia adalah seorang wanita dari keluarga kaya yang menikah dengan Danu saat mereka masih muda. Pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Banyak laporan tentang pertengkaran dan perselisihan mereka. Namun, suatu malam, Livia menghilang. Mobilnya ditemukan di tepi jurang, namun tidak ada jasad di dalamnya. Polisi mencurigai bahwa Danu terlibat, tetapi karena tidak ada bukti konkret, ia tidak pernah ditahan. Apakah dia benar-benar meninggal atau hanya menghilang? Hingga kini, pertanyaan itu masih belum terjawab. Sarifah merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kembali ke lemari tempat ia menemukan dokumen sebelumnya, dan mulai menggeledah lebih teliti. Tangannya merabah bagian dalam laci paling bawah. Di sana, tersembunyi sesuatu yang tidak biasa dari sebelumnya. Sebuah kunci kecil dengan gantungan bertuliskan, Ella. Sarifah menatap kunci itu dengan alis berkerut. Apakah itu singkatan dari Livia Amara? Hatinya berdegup lebih kencang. Apapun yang disembunyikan Danu, ia harus menemukannya. Sarifah memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin tahu tentang masa lalu Danu. Ia ingat ada satu alamat yang tertulis di dokumen yang ia temukan, sebuah alamat di pinggiran kota. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaketnya dan pergi ke sana. Alamat itu membawanya ke sebuah rumah tua yang tampak usang. Catnya sudah mengelupas.
Halaman depannya dipenuhi ilalang liar. Sarifah merasa ragu. Sebelum ia bisa berbalik, seorang pria tua membuka pintu. Mata pria itu mengamatinya dengan tajam. "Kau siapa?" tanyanya dengan suara serak. Sarifah menelan ludah. "Maaf, apakah Anda mengenal Danu Prasetya?" Pria itu menegang sejenak. Lalu, ia menghela napas panjang dan membuka pintu lebih lebar. "Ayo masuk." Di dalam rumah yang berdebu itu, pria tua itu menuangkan teh ke dalam 2 cangkir usang. Sarifah duduk dengan gelisah, menunggu pria itu berbicara lebih dulu. Ia mengamati wajahnya. Kulitnya penuh keriput. Matanya menyimpan banyak kenangan kelam. "Aku Pak Dharma." Akhirnya pria itu berkata. "Aku dulu tetangga Danu. Kenapa kau mencarinya?" Sarifah menarik napas dalam-dalam. "Aku istrinya." Pak Dharma menatapnya lama. Sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku sudah menduga Danu akan menikah lagi. Anak itu selalu ingin memulai hidup baru." Sarifah mencondongkan tubuhnya ke depan. "Pak Dharma, saya menemukan sesuatu tentang masa lalunya. Tentang istrinya yang dulu. Livia Amara." Mata pria tua itu langsung menyipit. "Leh," gumamnya pelan. Nama itu sudah lama tidak disebut-sebut. "Apa yang sebenarnya terjadi?" desak Sarifah. Pak Dharma menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, seolah mengingat sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Kami semua mengira Danu akan menjalani kehidupan yang bahagia saat menikahi Livia," katanya akhirnya. "Mereka pasangan yang terlihat sempurna. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam rumah mereka ada sesuatu yang tidak benar." Sarifah menahan napas. "Livia bukan wanita biasa," lanjut Pak Dharma. "Dia berasal dari keluarga kaya. Tetapi dia tidak mencintai Danu seperti yang semua orang kira. Mereka sering bertengkar. Banyak orang mendengar suara teriakan dari rumah mereka di malam hari." Sarifah merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Hingga suatu malam, dia menghilang. Pak Dharma menatap Sarifah dengan ekspresi berat. Dan sejak saat itu, kehidupan Danu berubah selamanya. Sarifah keluar dari rumah Pak Dharma dengan perasaan kalut. Informasi yang ia dapatkan semakin membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Livia tidak meninggal. Dia menghilang. Namun, jika dia menghilang, di mana dia sekarang? Dan kenapa Danu tidak pernah berbicara tentang ini? Saat Sarifah mengendarai mobilnya pulang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Namun, ada satu hal yang kini ia yakini. Danu menyimpan sesuatu. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Saat malam tiba, Sarifah kembali duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya. Ia menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai wartawan investigasi. "Roni," katanya setelah panggilan tersambung. "Sarifah? Sudah lama kita nggak ngobrol. Ada apa?" Sarifah menggigit bibirnya. "Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki seseorang." Ada jeda sejenak sebelum Roni menjawab. Suaranya berubah serius. "Siapa?" Sarifah menatap map coklat di tangannya. "Livia Amarah." Di ujung telepon, Roni terdiam. Sampai akhirnya ia berkata dengan suara pelan. "Sarifah, kamu tahu kan, kasusnya belum selesai." Dada Sarifah mencelos. "Apa maksudmu?" "Kasus Livia Amarah masih misterius. Tidak ada bukti kematiannya. Dan yang lebih aneh," Sarifah menahan nafas. "Ada seseorang yang mengklaim pernah melihatnya. Beberapa bulan yang lalu." Sarifah merasakan tubuhnya membeku. "Apa?" Roni menghela nafas. "Livia mungkin masih hidup." Pikiran itu membuat tubuh Sarifah merinding hebat. Jika benar, apakah Livia akan kembali? Dan jika iya, apa yang akan ia lakukan? Sarifah duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong menatap ponselnya yang masih terbuka. Kata-kata Roni masih terngiang di kepalanya. Livia mungkin masih hidup. Dada Sarifah terasa sesak. Bagaimana mungkin? Bukankah semua orang percaya bahwa Livia sudah meninggal? Jika benar Livia masih hidup, mengapa dia menghilang begitu lama? Dan yang lebih penting, mengapa dia tidak pernah kembali kepada Danu? Pikiran itu membuat Sarifah menggigit bibirnya. Ada begitu banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi tidak ada satupun jawaban yang bisa ia dapatkan saat ini.
Namun satu hal yang pasti, Danu menyembunyikan sesuatu. Ia tidak bisa tinggal diam. Keesokan harinya, setelah Danu berangkat kerja dan Revan pergi ke sekolah, Sarifah duduk di depan laptopnya. Ia kembali mencari informasi tentang Livia Amara. Mencoba mencari petunjuk lain yang bisa membawanya lebih dekat pada kebenaran. Setelah hampir 1 jam mencari, akhirnya ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah berita dari forum diskusi online. Aku melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Livia Amara di sebuah kafe di Surabaya 3 bulan lalu. Awalnya aku pikir aku hanya salah lihat. Tapi setelah membaca berita lama tentang kasusnya, aku semakin yakin itu dia. Yang lebih aneh, dia tampak seperti sedang bersembunyi. Ada pria yang menemaninya. Dan mereka pergi buru-buru begitu aku mulai memperhatikannya. Apakah mungkin dia masih hidup dan sengaja menghilang? Sarifah merasakan bulu kuduknya meremang. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Memastikan bahwa matanya tidak salah melihat. Jika ini benar, berarti Livia tidak hanya masih hidup. Dia memang sengaja menghilang. Tapi kenapa? Apa yang ia sembunyikan? Sarifah mencatat alamat kafe yang disebutkan dalam forum. Itu tidak terlalu jauh dari kota mereka. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil tasnya dan segera pergi ke sana. Kafe itu tidak terlalu ramai saat Sarifah tiba. Ia melangkah masuk. Matanya menelusuri sekeliling ruangan. Mencoba mencari sesuatu. Apa saja yang bisa menjadi petunjuk. Ia menghampiri seorang pelayan yang tampak berusia sekitar 40-an. Mengenakan celemek coklat tua dengan logo kafe yang sudah agak pudar. "Maaf, Bu, saya mau tanya sesuatu," kata Sarifah dengan suara seramah mungkin. Pelayan itu mengangguk. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Sarifah menampilkan layar ponselnya. Menunjukkan foto Livia yang ia temukan di internet. "Apakah ibu pernah melihat wanita ini di sini?" "Mungkin beberapa bulan yang lalu." Pelayan itu mengerutkan dahi. Lalu menatap foto itu dengan saksama. Ekspresinya berubah sedikit. Seperti mengenali sesuatu. "Sebentar," gumamnya. "Wanita ini. Saya rasa pernah datang ke sini." Jantung Sarifah langsung berdebar. "Serius?" Pelayan itu mengangguk. "Ya, saya ingat. Dia sering datang ke sini sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Tapi anehnya, dia selalu datang dengan seorang pria. Dan mereka selalu memilih tempat duduk di sudut. Seolah tidak ingin diperhatikan." Sarifah menggigit bibir. "Apakah ibu tahu siapa pria yang bersamanya?" Pelayan itu menggeleng. "Saya tidak tahu namanya. Tapi dia tampak lebih tua darinya. Mungkin berusia sekitar 50-an. Dan mereka selalu pergi terburu-buru. Seolah takut seseorang akan melihat mereka." Sarifah merasa darahnya berdesir. Livia tidak hanya masih hidup, tapi dia juga bersembunyi. Dan yang lebih aneh, siapa pria yang bersamanya? Sarifah ingin bertanya lebih banyak. Tetapi pelayan itu sudah mulai terlihat canggung. "Saya tidak tahu lebih banyak, Bu, tapi kalau boleh jujur, wanita itu terlihat seperti seseorang yang sedang melarikan diri." Kata-kata itu membuat Sarifah merasakan ketegangan menjalar di seluruh tubuhnya. Melarikan diri dari siapa? Atau dari apa? Dalam perjalanan pulang, pikiran Sarifah tidak bisa berhenti berputar. Jika Livia masih hidup, maka itu berarti Danu sudah berbohong kepadanya selama ini. Tapi mengapa? Saat ia tiba di rumah, Danu sudah pulang lebih awal dari biasanya. Ia sedang duduk di ruang tamu, menatap ponselnya dengan ekspresi serius. Sarifah mencoba mengendalikan emosinya. Tapi jantungnya terasa begitu berat. Ia berdiri di ambang pintu dan berkata, "Danu, kita perlu bicara." Danu menoleh. Matanya sedikit terkejut. "Tentang apa?" Sarifah menarik nafas dalam. "Tentang Livia." Ekspresi Danu langsung berubah. Wajahnya menegang, dan jemarinya yang tadi memegang ponsel kini mengepal di atas pahanya. "Apa maksudmu?" Suaranya terdengar hati-hati. Sarifah melangkah mendekat dan duduk di sofa di hadapannya. Ia menatap mata suaminya tanpa berkedip. "Aku tahu dia masih hidup." Danu membeku. Matanya sedikit melebar. Seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. "Apa?" bisiknya. "Aku tahu dia tidak benar-benar mati." Lanjut Sarifah.
Aku sudah mencari tahu. Aku menemukan dokumen-dokumenmu. Aku membaca laporan tentang kasusnya. Aku bahkan pergi ke sebuah kafe di Surabaya yang katanya pernah dikunjungi Livia beberapa bulan lalu. Danu tetap diam. Sarifah menggenggam tangannya di atas lutut, berusaha menahan diri agar tidak meledak dalam emosi. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan ini padaku? Danu? Suaranya melembut. Kenapa kamu menyembunyikannya? Danu menunduk, mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak begitu lelah, seolah sudah tidak bisa lagi menyembunyikan sesuatu yang berat. Lalu, akhirnya, dengan suara parau, ia berkata, "Karena aku tidak ingin kehilanganmu." Dada Sarifah mencelos. "Apa maksudmu?" Danu menatapnya dalam-dalam. Matanya penuh dengan beban yang seakan telah ia pikul selama bertahun-tahun. "Aku tidak membunuh Livia. Sarifah. Aku tidak ada hubungannya dengan kepergiannya." Suaranya penuh kepedihan. "Tapi, aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya karena aku takut. Aku takut jika kamu tahu siapa dia sebenarnya. Kamu akan meninggalkanku." Jantung Sarifah berdetak lebih cepat. "Siapa dia sebenarnya?" bisiknya. Danu menghela napas panjang. Rahangnya mengencang, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Lalu, dengan suara rendah yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Livia tidak hanya menghilang. Sarifah. Dia menghilang karena ingin menjebakku." Sarifah merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak pernah menyangka jawaban itu. Dan yang lebih mengejutkan, ia merasa bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sarifah merasakan udara di dalam ruangan tiba-tiba menjadi begitu berat. Kata-kata Danu masih menggantung di udara, seakan membawa rahasia yang selama ini terkunci rapat di dalam hatinya. Livia tidak hanya menghilang. Sarifah. Dia menghilang karena ingin menjebakku. Sarifah menatap suaminya dengan mata penuh pertanyaan dan keterkejutan. Tangannya mengepal di pangkuannya, berusaha menahan gelombang emosi yang bergemuruh di dadanya. "Danu." Suaranya bergetar. "Apa maksudmu?" Danu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Tampak seperti seseorang yang sedang berjuang menghadapi sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. "Aku sudah terlalu lama menyembunyikan ini," gumamnya. Sarifah menahan nafas. Danu akhirnya mengangkat wajahnya, menatap mata istrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebuah perpaduan antara kesedihan, kemarahan, dan rasa bersalah. "Kamu ingin tahu semuanya?" tanyanya pelan. Sarifah mengangguk. Meskipun di dalam hatinya, ia takut dengan jawaban yang akan ia dengar. Danu menarik nafas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. 5 tahun yang lalu, Danu bukanlah pria miskin seperti sekarang. Saat itu, ia adalah seorang pria sukses yang memiliki usaha kecil-kecilan yang sedang berkembang pesat. Livia, wanita yang dinikahinya, adalah seorang sosialita dari keluarga kaya yang terbiasa hidup dengan kemewahan. Namun, sejak awal pernikahan mereka, semuanya tidak berjalan seperti yang Danu harapkan. "Livia, dia bukan wanita seperti yang semua orang kira," ucap Danu, suaranya berat. "Dia manipulatif, egois. Dia hanya mencintaiku karena berpikir aku bisa menjadi pria sukses yang akan membawanya hidup dalam kemewahan." Sarifah menelan ludah. Jari-jarinya mencengkeram tepi sofa. "Kami sering bertengkar. Dia selalu menuntut lebih. Lebih banyak uang, lebih banyak kemewahan, lebih banyak yang bisa membuatnya dipuji oleh teman-temannya." Danu tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Tapi aku tidak bisa memenuhi semua keinginannya." Seiring waktu, hubungan mereka semakin buruk. Livia mulai bermain di belakangnya, bertemu dengan pria-pria kaya yang bisa memberikan apa yang ia inginkan. "Aku tahu dia berselingkuh," lanjut Danu. "Tapi aku tidak punya bukti yang cukup untuk menuduhnya." Sarifah merasakan dadanya semakin sesak. Suatu hari, setelah pertengkaran hebat, Livia menghilang. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku pulang ke rumah dan dia sudah tidak ada. Aku mencoba mencarinya. Tapi yang aku temukan hanyalah mobilnya yang terbengkalai di tepi jurang." Danu mengusap wajahnya. Suaranya melemah. "Kemudian polisi datang dan menginterogasiku. Mereka menganggap aku tersangka utama dalam kepergiannya." Sarifah membelalakan mata. "Tapi bukankah mereka tidak menemukan bukti?" Danu mengangguk. "Iya,
Tidak ada bukti kejahatan. Tidak ada mayat. Tidak ada darah. Aku tidak bisa mengertikan bahwa aku melakukan sesuatu kepadanya. Namun, meskipun tidak pernah ditahan, kehidupan Danu hancur. Orang-orang mulai menghindarinya. Bisnisnya perlahan bangkrut. Dan akhirnya, ia kehilangan segalanya. Aku harus memulai dari nol. Aku kehilangan semua yang aku bangun. Suasana di dalam ruangan menjadi begitu hening. Sarifah tidak bisa berkata-kata. Ia mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Tetapi otaknya seakan menolak untuk memahami betapa rumitnya situasi ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Danu, suaranya pelan, tetapi tegas. Kalau begitu, kenapa kamu bilang Livia ingin menjebakmu? Danu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Karena aku tahu dia masih hidup." Kata-kata itu membuat Sarifah merinding. Ia menggeleng pelan. "Kamu tahu dia masih hidup? Sejak kapan?" Danu terdiam sejenak sebelum menjawab. Beberapa bulan setelah dia menghilang. Sarifah tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Dan kamu tidak melaporkannya?" Danu tertawa kecil, tetapi suaranya terdengar getir. "Melaporkan apa?" "Sarifah, aku tidak punya bukti. Kalau aku datang ke polisi dan berkata bahwa wanita yang menghilang itu sebenarnya masih hidup, apa yang akan mereka lakukan? Percaya begitu saja." Sarifah terdiam. Ia tahu bahwa yang dikatakan suaminya ada benarnya. Tapi, kenapa dia melakukan ini padamu? Danu menatapnya dengan sorot mata yang penuh dengan kelelahan. Karena dia butuh alasan untuk menghilang. Sarifah menahan napas. Livia punya banyak hutang. Sarifah, banyak. Dan dia dikejar oleh orang-orang yang tidak akan segan-segan menyakitinya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia memalsukan kematiannya. Dia tahu bahwa kalau dia menghilang dan aku disalahkan, dia bisa bebas. Darah di tubuh Sarifah seakan berhenti mengalir. Ini bukan hanya tentang pernikahan yang gagal. Ini adalah sebuah rencana yang telah dirancang sejak awal. Dia menghilang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Gumam Sarifah. Danu mengangguk, dan aku adalah tumbal yang sempurna. Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat. Sarifah masih berusaha mencerna semuanya. Sementara Danu tampak seperti seseorang yang telah lama ingin berbicara, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan. Akhirnya, Sarifah berkata pelan, "Lalu, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Danu menatapnya dalam, "Karena aku takut." "Takut apa?" Danu menghela nafas panjang. "Takut kehilanganmu." Sarifah mengerjap, tidak menyangka dengan jawaban itu. "Aku takut jika kamu tahu masalah luku. Kamu akan pergi. Aku takut kamu akan melihatku sebagai seorang pria yang penuh masalah." Sarifah menatap suaminya dengan perasaan yang campur aduk. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata Danu, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan rasa kecewa karena selama ini disembunyikan dari kebenaran. Namun, ada satu hal yang lebih penting saat ini. "Danu," suaranya hampir berbisik. "Jika Livia masih hidup, apakah dia akan kembali?" Danu terdiam. Ia menatap Sarifah dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Aku tidak tahu." Akhirnya ia berkata, "Tapi jika dia kembali, aku yakin dia tidak akan datang dengan niat baik." Sarifah merasakan dingin menjalar di punggungnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Malam itu, setelah mendengar pengakuan Danu, Sarifah tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang, menatap langit-langit dengan pikiran yang terus berputar. Livia masih hidup. Dia tidak menghilang begitu saja. Dia sengaja menghilang untuk menjebak Danu. Dan lebih buruknya lagi, jika dia benar-benar kembali, dia mungkin membawa bahaya. Sarifah menoleh ke samping, melihat Danu yang sudah terlelap. Wajah suaminya terlihat begitu lelah. Seolah semua beban yang ia simpan selama bertahun-tahun akhirnya runtuh dalam satu malam. Namun, Sarifah tahu ini belum selesai. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Keesokan harinya, setelah Danu pergi bekerja dan Revan berangkat ke sekolah, Sarifah kembali duduk di depan laptopnya. Ia membuka mesin pencari dan mengetik. Livia Amara terbaru. Beberapa artikel lama muncul, tetapi tidak ada yang benar-benar baru. Ia mencoba mencari lebih dalam,
menelusuri forum-forum diskusi online yang sebelumnya membahas kasus Livia. Setelah hampir 1 jam mencari, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah unggahan baru di salah satu forum investigasi swasta. Aku tidak tahu apakah ini penting, tapi beberapa minggu lalu aku melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Livia Amara di sebuah hotel di Jakarta. Dia bersama seorang pria yang jauh lebih tua darinya. Mereka tampak seperti sedang menyusun rencana. Aku mencoba mengambil foto diam-diam, tapi mereka menyadarinya dan langsung pergi. Di bawah unggahan itu, ada foto buram dari kejauhan. Jantung Sarifah berdebar saat memperbesar gambar. Meskipun tidak jelas, tetapi wajah wanita dalam foto itu benar-benar mirip dengan foto Livia yang ada di berita lama. Sarifah menelan ludah. Livia benar-benar masih hidup. Dan sekarang, dia kembali ke Indonesia. Sarifah tidak bisa diam saja setelah menemukan informasi ini. Ia segera menghubungi Ronnie, wartawan investigasi yang sebelumnya membantunya mencari informasi. Ronnie, suaranya terdengar terburu-buru saat panggilannya tersambung. Ya, Sarifah, ada apa? Aku baru saja menemukan sesuatu. Livia, dia ada di Jakarta. Di ujung telepon, Ronnie terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Apa kau yakin? Ada seseorang yang memotretnya di sebuah hotel." Sarifah menjelaskan dengan cepat. "Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu lebih lanjut." Ronnie menghela nafas. "Baiklah, aku akan meminta kenalanku di Jakarta untuk memeriksa CCTV hotel itu. Tapi Sarifah, kalau dia benar-benar masih hidup, berarti dia tidak akan diam saja." Sarifah menggigit bibir. "Aku tahu. Itu yang aku khawatirkan. Berhati-hatilah," ujar Ronnie. "Kalau Livia memang punya rencana, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Panggilan berakhir. Tapi kegelisahan di hati Sarifah semakin menjadi-jadi. Ia harus segera memberitahu Danu. Saat Danu pulang malam itu, ia langsung disambut dengan ekspresi serius dari Sarifah. "Kita harus bicara." Danu yang baru saja melepas sepatu mengernyit. "Tentang apa?" Sarifah menunjukkan foto yang ia temukan. Livia ada di Jakarta. Ekspresi Danu langsung berubah. Matanya membulat. Dan ia tanpa terpaku menatap gambar buram itu. "Tidak mungkin," gumamnya. "Aku sudah meminta bantuan Ronnie untuk menyelidikinya." Lanjut Sarifah. "Tapi kita harus bersiap. Jika dia benar-benar kembali, kita harus tahu apa yang dia inginkan." Danu menghela nafas panjang. Lalu duduk di sofa. Wajahnya tampak semakin lelah. "Sarifah, kalau benar dia kembali, aku takut dia akan melakukan sesuatu." Sarifah duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita akan menghadapi ini bersama." Danu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Sarifah melihat ketakutan nyata di mata suaminya. Dia bukan wanita biasa. "Sarifah, aku mengenalnya terlalu baik. Jika dia kembali, itu berarti dia punya tujuan." Beberapa hari berlalu tanpa kabar baru. Namun, ketegangan masih terasa di rumah mereka. Hingga suatu siang, saat Sarifah sedang menjemput Revan dari sekolah, ponselnya berbunyi. Nama Ronnie muncul di layar. "Sarifah," suara Ronnie terdengar serius. "Aku mendapat kabar dari temanku di Jakarta. Mereka menemukan sesuatu dari CCTV hotel tempat Livia menginap." Jantung Sarifah berdegup kencang. "Apa itu?" Ronnie terdiam sejenak sebelum berkata. "Dia tidak sendiri. Dia bertemu seseorang." Sarifah semakin cemas. "Siapa?" Ronnie menarik napas panjang sebelum menjawab. "Seseorang dari keluargamu." Darah Sarifah langsung membeku. "Apa?" Ronnie terdengar enggan untuk melanjutkan. Tetapi akhirnya ia berkata. "Sarifah, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi pria yang bertemu dengannya adalah Andi." Dunia Sarifah seakan berhenti. "Andi? Maksudmu adikku?" "Ya," jawab Ronnie. "Aku tidak tahu apa yang mereka bicara Van. Tapi mereka terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu." Sarifah merasa tubuhnya melemas. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Andi tidak mungkin. Tidak mungkin dia terlibat dalam ini. "Aku juga berharap begitu," ujar Ronnie. "Tapi fakta bahwa dia ada di sana, bertemu dengan Livia, ini tidak bisa diabaikan." Sarifah menggigit bibir.
Perasaannya kacau. Jika Andi benar-benar berhubungan dengan Livia, berarti ini bukan hanya tentang masa lalu Danu. Ini juga tentang dirinya. Dan yang lebih buruk, mungkin ini baru permulaan. Malam itu, Sarifah duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap ponselnya, tangannya gemetar saat mencoba memutuskan apakah ia harus menghubungi Andi atau tidak. Namun, sebelum ia bisa menekan tombol panggil, terdengar suara ketukan di pintu. Sarifah menoleh. Suara ketukan itu terdengar pelan, tapi cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ia bangkit perlahan, berjalan menuju pintu, dan mengintip dari lubang kecil di pintu. Matanya langsung membesar. Di luar, berdiri seorang wanita dengan mantel panjang dan kacamata hitam. Sarifah tidak bisa bernapas sejenak. Meskipun wajahnya sedikit tertutup, Sarifah tahu siapa wanita itu. Lihat. Sarifah mundur. Jantungnya berdetak kencang. Sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, suara lembut namun tajam terdengar dari balik pintu. Sarifah, kita perlu bicara. Sarifah berdiri terpaku di depan pintu. Suara lembut namun tajam itu masih menggema di telinganya. Sarifah, kita perlu bicara. Tangannya menggenggam kena pintu erat. Pikirannya berputar dengan kecepatan tinggi. Ia tahu siapa yang berdiri di luar. Livia Amara. Wanita yang seharusnya sudah mati bertahun-tahun lalu. Wanita yang selama ini menghantui kehidupan Danu. Dan sekarang, dia berdiri di depan rumahnya. Sarifah menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Kenapa dia datang ke sini? Apa yang dia inginkan? Dengan tangan sedikit gemetar, Sarifah membuka pintu perlahan. Dan di sana, di balik cahaya lampu teras yang temaram, berdiri seorang wanita dengan mantel panjang krem, rambut hitam panjang yang tergerai, dan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Sarifah bisa melihat keanggunan yang masih melekat pada wanita ini. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Senyum samar yang terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang baru kembali dari kematian. Bolehkah aku masuk? Suara Livia terdengar begitu santai, seolah mereka adalah dua sahabat lama yang baru bertemu kembali. Sarifah menahan napas. Setiap nalurinya mengatakan jangan biarkan wanita ini masuk. Namun, sebelum ia bisa menolak, suara berat terdengar dari belakangnya. Lea. Danu berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya berubah pucat. Tatapannya tajam, penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Livia tersenyum lebih lebar. Hei. Lama tidak bertemu. Kata. Sayang. Itu terdengar seperti racun di telinga Sarifah. Ia merasakan tangan Danu mengepal di sampingnya. Rahangnya mengeras. Apa yang kau lakukan di sini? Suara Danu dingin, nyaris bergetar menahan amarah. Livia menghela napas pelan, lalu melepas kacamata hitamnya. Mata tajamnya menatap langsung ke arah Sarifah. Aku datang untuk berbicara. Dan percayalah, kalian pasti ingin mendengar apa yang akan aku katakan. Sarifah bertukar pandang dengan Danu. Suaminya jelas tidak ingin Livia masuk, tetapi menolaknya di depan rumah mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Akhirnya, dengan hati-hati, Sarifah melangkah ke samping. Masuklah. Livia tersenyum puas dan melangkah masuk dengan anggun. Seolah dia masih pemilik rumah ini. Di dalam ruang tamu yang terasa semakin sempit karena ketegangan yang melingkupinya, Sarifah duduk di sofa dengan hati waspada. Livia duduk dengan santai di kursi berhadapan dengan mereka. Hati-hatinya bersilang, seolah ia tamu yang diundang dengan sukarela. Danu tetap berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia terlihat seperti seseorang yang menahan diri untuk tidak meledak. Aku ingin langsung ke intinya, kata Livia. Suaranya terdengar ringan, tapi matanya penuh perhitungan. Aku butuh bantuan kalian. Sarifah hampir tertawa mendengar itu. Bantuan? Livia mengangguk. Ini adalah masalah besar, dan satu-satunya orang yang bisa membantuku keluar dari ini adalah Danu. Sarifah merasakan kemarahan mulai membara di dadanya. Wanita ini telah menghancurkan hidup suaminya. Dia menghilang, meninggalkan Danu dalam kehancuran, dan sekarang dia datang meminta bantuan? Kenapa kami harus membantumu? Suara Sarifah tajam. Livia menatapnya, lalu tersenyum kecil. Karena kalau kalian tidak membantuku,
Kalian akan menyesal. Danu akhirnya berbicara. Suaranya penuh kebencian. Kau sudah menghancurkan hidupku sekali. Livia, apa lagi yang kau inginkan? Livia mendesah. Aku tidak punya pilihan. Danu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya kini serius. Orang-orang yang dulu mengejarku, mereka menemukan aku. Mereka ingin aku membayar semua hutang yang dulu kutinggalkan. Aku butuh perlindungan. Sarifah mengerutkan dahi, dan kau pikir kami akan memberikannya padamu. Livia mengangkat bahu. Kalau kalian tidak membantuku, mereka akan mencariku. Dan saat mereka tahu aku pernah menikah denganmu, mereka juga akan mencarimu. Jantung Sarifah mencelos. Livia tersenyum tipis, melihat perubahan ekspresi di wajah Sarifah. Ya, Sarifah. Ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang kalian. Danu tertawa sinis. Kau pikir aku peduli? Livia menatapnya. Lalu dengan nada yang lebih rendah, ia berkata, mereka tidak hanya ingin aku membayar hutang, Danu. Mereka ingin aku membayar dengan nyawaku. Jika aku mati, mereka akan mencari orang lain yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan uang mereka. Livia menatap langsung ke arah Sarifah. Sarifah merasa darahnya membeku, dan tebak siapa yang ada dalam daftar mereka berikutnya. Ruangan terasa semakin dingin. Sarifah menggigit bibirnya, mencoba memahami situasi ini. Livia sedang dalam bahaya, tapi ia juga membawa bahaya kepada mereka. Danu mengepalkan tangannya lebih herat. Kau membawa mereka ke sini? Livia tersenyum kecil. Aku tidak tahu apakah mereka sudah mengikutiku, tapi yang jelas, waktu kita tidak banyak. Sarifah menelan ludah. Ini semua terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Livia bersandar di kursi dan berkata, aku butuh tempat berlindung sementara, dan aku tahu satu-satunya tempat yang cukup aman untukku adalah di rumah kalian. Sarifah dan Danu langsung menegang. Wanita ini benar-benar gila. Setelah semua yang ia lakukan, sekarang dia ingin tinggal di rumah mereka? Tidak mungkin, desis Danu. Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam hidupku lagi. Livia mengangkat alis. Benarkah? Karena kalau kau menolakku, mereka akan mencarimu, Danu. Sarifah merasakan kemarahan dan ketakutan bercampur jadi satu. Ini gila. Gumamnya. Livia tersenyum. Tapi kalian tidak punya pilihan. Malam semakin larut, tetapi pertarungan baru saja dimulai. Dan Sarifah sadar bahwa ini bukan hanya tentang Livia. Ini adalah perang yang harus mereka menangkan, atau mereka akan menjadi korban berikutnya. Ruangan terasa begitu sunyi setelah Livia mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku butuh tempat berlindung sementara. Dan aku tahu satu-satunya tempat yang cukup aman untukku adalah di rumah kalian. Sarifah menatap wanita itu. Matanya menyiratkan kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Danu berdiri dengan rahang mengeras. Tubuhnya tegang seperti seseorang yang berusaha menahan diri agar tidak meledak. Livia tersenyum kecil, seolah menikmati keheningan yang tercipta. Seolah ia tahu bahwa ia memiliki kendali atas situasi ini. Jadi, bagaimana? Tanyanya santai. Apa kalian akan membantuku? Danu menghantam meja di hadapannya dengan keras. Suaranya terdengar tajam dan penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkanmu menginjakan kaki lebih lama di rumah ini. Livia tidak tampak terkejut, seolah sudah mengantisipasi reaksi Danu. Kau yakin? Katanya lembut. Karena kalau aku pergi sekarang, mereka akan menemukan aku. Dan saat mereka tahu siapa yang pernah menjadi suamiku, mereka juga akan mencarimu, Danu. Bahkan mungkin lebih dulu mencari istrimu. Tatapan Livia beralih ke arah Sarifah. Dan Sarifah merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa kau benar-benar ingin melakukannya? Sarifah mengepalkan tangannya. Ia bisa merasakan betapa teganya wanita ini. Ia tahu betul bahwa Livia adalah orang yang penuh perhitungan. Tidak ada satupun kata-katanya yang terucap tanpa tujuan. Kalau kau pikir aku akan takut dengan ancamanmu, kau salah besar, kata Sarifah dingin. Aku tidak akan membiarkan wanita sepertimu masuk ke dalam hidup kami lagi. Livia tertawa kecil. Tetapi ada kegelapan kau pikir ini hanya sekadar ancaman, Sarifah? Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan amplop coklat yang ia lemparkan ke meja. Aku tahu kau sudah menyelidikiku.
katanya kepada Sarifah. Jadi aku akan membantumu sedikit. Sarifah menatap amplop itu curiga. Dengan tangan sedikit gemetar, ia meraihnya dan membuka isinya. Apa yang ia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Di dalam amplop itu ada beberapa foto yang jelas diambil dari jarak jauh. Foto dirinya. Foto Revan. Dan yang lebih mengejutkan, foto dirinya sedang menjemput Revan dari sekolah. Apa ini? Suara Danu terdengar bergetar. Tatapannya penuh amarah. Livia menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menghela nafas santai. Itu adalah bukti bahwa mereka sudah mulai mengawasi kalian. Sarifah menatap foto itu sekali lagi. Orang-orang itu benar-benar sudah menemukan mereka. Ia bisa merasakan tangan Danu mengepal lebih herat. Suaminya menatap Livia dengan sorot mata yang penuh kebencian. Apa kau bekerja sama dengan mereka? Desisnya. Livia mengangkat bahu. Kalau aku bekerja sama dengan mereka, aku tidak akan ada di sini sekarang. Danu berjalan mendekat dengan tatapan tajam. Kalau begitu kenapa kau ke sini? Kenapa kau justru berada dalam hidupku lagi? Livia menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi, Danu. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul malam itu, Sarifah melihat sedikit kelelahan di mata Livia. Wanita itu mungkin licik, manipulatif, dan penuh tipu daya. Tetapi saat ini, ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatnya tampak kalah. Namun, Sarifah tidak bisa melakukannya. Lalu apa rencanamu? Tanya Sarifah dingin. Kau ingin kami menyembunyikanmu? Menyelamatkanmu dari kesalahanmu sendiri? Livia menatapnya tajam. Aku tidak butuh perlindungan kalian. Aku hanya butuh waktu. Sarifah mengerutkan dahi. Waktu untuk apa? Livia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata. Waktu untuk membalikan keadaan. Perubahan rencana. Malam itu, setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka sampai pada satu kesimpulan. Mereka tidak bisa hanya menunggu dalam ketakutan. Danu ingin menolak mentah-mentah semua ucapan Livia. Tetapi kenyataan bahwa orang-orang itu sudah mulai mengawasi mereka tidak bisa diabaikan. Sarifah akhirnya mengambil keputusan. Kita tidak akan menyembunyikanmu, katanya kepada Livia. Tapi kita juga tidak akan membiarkan mereka menemukan kita lebih dulu. Danu menoleh dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Sarifah menatap suaminya dengan tekad yang bulat. Jika mereka menganggap kita hanya akan diam, maka mereka akan semakin berani. Kita harus melawan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Livia menatapnya dengan mata berbinar. Itu pemikiran yang bagus. Danu tanpa ragu. Sarifah, ini bukan permainan. Mereka bukan orang biasa. Aku tahu. Sarifah menatapnya tajam. Tapi aku tidak akan membiarkan orang-orang itu mengancam keluarga kita. Ia menoleh ke Livia. Kau bilang kau tahu siapa mereka. Bagaimana cara kita menghentikan mereka? Livia tersenyum kecil. Seolah senang karena akhirnya seseorang mendengarkan rencananya. Ada seseorang yang bisa membantu kita. Dia memiliki bukti yang cukup untuk menghancurkan mereka. Sarifah mengangkat alis. Siapa? Livia menarik napas dalam sebelum menjawab. Adikmu, Andi. Ruangan langsung terasa membeku. Sarifah menatap Livia dengan mata melebar. Apa? Andi? Livia mengangguk. Ya, dia sudah lama menyelidiki orang-orang ini. Dia ingin menjatuhkan mereka. Itu sebabnya aku menemuinya di Jakarta. Dunianya terbalik. Adiknya sendiri terlibat dalam semua ini? Danu tampak tidak percaya. Kau yakin dia tidak bekerja sama dengan mereka? Livia tersenyum kecil. Jika dia bekerja dengan mereka, aku tidak akan ada di sini sekarang. Sarifah menggigit bibirnya. Ia tahu Andi memang keras kepala dan punya banyak rahasia. Tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa adiknya ternyata sudah sejak lama mengetahui itu. Kita harus menemui Andi. Ujar Sarifah akhirnya. Danu menatap istrinya, lalu mengangguk pelan. Livia tersenyum tipis. Bagus, karena kita tidak punya banyak waktu. Keputusan terbesar. Malam itu, setelah Livia pergi, Sarifah duduk di kamar dengan kepala penuh pikiran. Danu duduk di sampingnya, menatapnya dalam diam. Apa kau yakin dengan ini? Tanya Danu akhirnya. Sarifah menoleh ke arah suaminya. Di matanya, ada ketakutan,
tetapi juga tekad. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, katanya pelan. Tapi aku tahu satu hal. Danu menatapnya. Apa? Sarifah tersenyum kecil. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan keluarga kita. Danu menatapnya lama sebelum akhirnya menarik istrinya ke dalam pelukannya. Bisiknya. Di luar, angin malam bertiup pelan, tapi di dalam hati mereka, badai baru saja dimulai. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain, karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi terpikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.